Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan saya Samuel Panggabean. Hari ini saya ingin membagikan kebaikan Tuhan untuk dapat kita sama-sama rasakan dan belajar dari firman Tuhan. Judul perikop yang saya ingin bagikan, mengandalkan Tuhan, maka segala perkara tidak ada yang mustahil. Nats yang saya akan bacakan terambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-25, ketika murid-murid mendengar itu, saat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan judul perikop yang saya boleh katakan di awal, mengandalkan Tuhan, maka segala perkara tidak ada yang mustahil. Kita belajar dalam Matius 19 ini bahwa ada suatu kisah seorang muda yang datang kepada Tuhan dan bertanya, "Tuhan, kalau aku mau mendapatkan kehidupan yang kekal, bagaimana caranya?" Tuhan menjawab, "Ya, kamu tidak boleh melanggar firman Tuhan, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, dan sebagainya. Dan menghormati ayahnya dan ibunya, dan mengasihi sesama manusia." Dan orang muda itu menjawab, "Aku sudah melakukannya semuanya itu. Apalagi? Apakah masih kurang?" Yesus menjawab, "Jikalau engkau hendak sempurna, ya, kalau kamu mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan kepada orang-orang miskin." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami ayat ini jangan mentah-mentah. Artinya kita harus renungkan kembali. Bukan berarti kalau kita mau ikut Tuhan, apa yang kita miliki kita jual. Jadi kita tidak memiliki apa-apa. Bukan. Tetapi artinya adalah segala sesuatu yang kita miliki, kita tidak menghambakannya. Saya ulangi, segala sesuatu yang kita miliki, kita tidak menghambakannya. Jadi arti dari menjual artinya kita tidak mengandalkan apa yang kita punya, tetapi kita dapat menjadikan alat itu, menjadikan apa yang kita punya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar ayat yang ke-21, kita diajarkan bahwa Yesus berkata kepada orang muda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka apa?
maka engkau akan beroleh harta di surga. Artinya kita setelah melakukan hal yang baik dari apa yang kita punya, ya, bukan berarti kita harus punya dulu harta yang banyak, melimpah, dan bisa menjadi berkat. Tidak. Dengan kita hidup aja, ya kita milik apa? Tangan kita, ya, tenaga kita, pikiran kita. Dan itu bisa kita dapat aplikasikannya, dapat memberkati orang-orang yang dapat kita tolong. Ya, kita bisa menjadi berkat. Maka firman Tuhan katakan apa? Akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepada Yesus. Artinya apa? Ketika kita sudah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama manusia, kita sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan, memberi dampak bagi orang banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari cerita Matius 19 ini juga digambarkan bahwa Yesus mengumpamakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menggambarkan bahwa ada begitu banyak orang yang lebih fokus terhadap apa yang ia miliki, fokus terhadap apa yang ia kejar, sehingga dia melupakan sumbernya. Ya, makanya kalau digambarkan kalau seekor unta masuk ke dalam lubang jarum itu ada suatu kisah. Kalau kita ke tanah perjanjian, ya, suatu saat kita sama-sama bisa Tuhan berkati kita pergi ke sana. Di Yerusalem itu ada pintu kecil, pintu yang dibuat oleh Yerusalem di saat malam hari. Nah, kenapa pintu itu dibuat? Pintu kecil itu dibuat karena itu untuk menjaga kota Yerusalem. Jadi keluar masuk pada saat menjelang malam hari hanya bisa dilalui melalui pintu kecil itu. Nah, unta salah satu transportasi yang digunakan oleh bangsa pada saat itu. Ketika dia mau melakukan perjalanan, dia harus melewati pintu kecil itu. Tapi ketika dia membawa beban, membawa sesuatu barang yang dibawa oleh unta itu, ia harus melepas terlebih dahulu agar untanya bisa melewati pintu kecil itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, gambaran unta yang melepas barang-barang beban yang dibawa oleh unta, artinya Tuhan mau mengajarkan kalau kita mau ikut Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menanggalkan semua beban kita. Ya, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak lepas yang namanya beban. Beban digambarkan suatu persoalan dalam hidup kita. Baik itu persoalan pribadi, baik itu persoalan keluarga, baik itu persoalan masa depan kita. Ya, kalau kita melihat iblis seringkali mengentertain pikiran kita bahwa kita fokusnya kepada persoalan kita. Sehingga kita tidak dapat maju, sehingga kita tidak dapat melihat bahwa sebenarnya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi iblis selalu membuat mata kita, baik mata jasmani kita maupun mata rohani kita, untuk fokus terhadap masalah itu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, saya di sini akan membagikan beberapa hal bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kita perlu yang pertama membawa beban kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7 di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, yang pertama, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan? Kita perlu membawa beban kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita sudah mentok. Ya, ketika kita sudah mentok, udah gak kuat, baru datang kepada Tuhan. Tapi setiap apapun yang mau kita lakukan, doa, permohonan kita serahkan sama Tuhan. Jangan merasa kita paling kuat, ya. Dan jangan apa? Jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan kita sudah melakukan, kita sudah berdoa, kita sudah serahkan sama Tuhan. Tapi mulut kita masih berkata, bisa nggak ya? Nah,
Mungkin gak ya? Bagaimana kita menyatakan kita sudah menyerahkan sama Tuhan, tapi kalau mulut kita, pikiran kita masih meragukan apa yang sudah kita serahkan sama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, membawa beban kita kepada Tuhan, ya, kita harus semakin yakin bahwa kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Yang kedua, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan, kita perlu percaya akan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kayaknya terlalu sulit. Tuhan kayaknya jauh amat sih perjalanan hidup ini. Tuhan aku udah berjuang. Tuhan aku sudah melakukannya. Tuhan aku sudah melebihi daripada orang bekerja. Tapi kok aku seperti ini aja? Kalau kita melihat dalam Yeremia 29 ayat yang 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan Tuhan adalah kehendak Tuhan. Jadi menyerahkan kepada Tuhan bukan berarti kehendak kita yang harus terjadi. Kalau saya boleh katakan, ya, kita nggak boleh protes apa yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita. Kita tidak boleh protes apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan, kita tidak boleh protes. Karena apa? Rancangan Tuhan berarti kehendak Tuhan. Kalau rancangan kita ya kehendak kita, jadinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau rancangan Tuhan, ya kehendak Tuhan pasti melebihi apa yang kita harapkan. Kalau dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah tinggal diam. Dia mendengar, tapi dia sedang memproses apakah kita siap. Dan Tuhan mau melihat. Ya, makanya di sana dikatakan tadi ayat Yeremia 29, hari depan yang penuh harapan. Hari depan artinya berarti dia mau melihat kalau saya kasih ini cocok nggak. Kalau saya mau kasih ini, Tuhan lihat kamu harus diproses dulu. Contohnya, saya punya anak usia 3 tahun. Ketika anak saya datang kepada saya, papi aku minta motor. Ya, papi aku mau naik motor. Kalau melihat dengan keinginannya, dengan kemampuan saya, mungkin bisa saya kasih. Tapi karena saya bapak yang baik, bapak yang tahu apa yang ia butuhkan, ya, saya harus garis bawahi. Terkadang Tuhan melihat bukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan melihat kita sudah siap untuk menerimanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak saya tidak akan saya kasih motor bukan masalah umurnya, tapi saya tahu apakah dia sudah siap untuk menerima memakai motor itu. Memang dia inginkan. Keinginan kita dikalahkan dengan apa yang Tuhan berikan yang terbaik. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, kalau kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar, artinya Tuhan lagi memproses. Nah, saudara, yang ketiga, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kita perlu menemukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Sering kita akan berdoa sama Tuhan, lebih banyak persentasenya memintanya. Lebih banyak persentasenya kita hanya menginginkan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia bukan hanya untuk mengadu, meminta, dan memohon. Tapi Tuhan sudah mengajarkan kita melalui doa Bapa kami. Di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya yang pertama kali, Tuhan pengen kita itu datang kepada Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Datang bersyukur. Dan baru setelah itu,
Berdoa Bapa kami, kalau kita boleh bedah, di akhirnya kita minta sama Dia. Tapi persentasenya lebih besar kita menyembah, bersyukur, dan berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Nah, maka saya simpulkan dari ketiga poin bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan, maka segala perkara tidak ada yang mustahil. Kita adalah manusia yang terbatas. Dan kita menyadari Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Dan Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Karena apa? Karena di dalam kuasa Tuhan, kita dapat melihat perkara-perkara yang mustahil terjadi atas hidup kita. Maka itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus menanggalkan dulu beban dalam hidup kita. Dan kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau melangkah maju, kita mau percaya akan rancangan Tuhan, kita juga mau melekat, bahkan menemukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Maka hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Salam, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.